Halo semuanya, perkenalkan nama saya Said Sakif Alulan Silalahi. Saya mahasiswa Universitas Asahan dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya ambil dari beberapa sumber, yaitu dari buku dan jurnal yang sudah saya pilih. Dan materi saya ini tentang RISC dan juga CISC. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa itu RISC, apa itu CISC, dan juga apa keuntungan dari RISC dan juga CISC. Selanjutnya, langsung saja ke materinya. RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Jadi RISC adalah arsitektur komputer yang menekankan pada penggunaan set instruksi yang sederhana dan memiliki panjang tetap. RISC dirancang untuk menyelesaikan instruksi dengan cepat dan efisien, biasanya dalam satu siklus clock. Beberapa karakteristik utama dari RISC adalah instruksi sederhana dan tetap. Set instruksi yang digunakan oleh RISC umumnya sederhana dan memiliki panjang yang tetap yang memungkinkan instruksi dieksekusi dengan lebih cepat. Kemudian, yang kedua adalah eksekusi cepat. Instruksi dalam arsitektur RISC biasanya dapat diselesaikan dalam satu siklus clock yang meningkatkan kecepatan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, fokus perangkat lunak. RISC menekankan pada efisiensi perangkat lunak dengan lebih banyak operasi dilakukan melalui perangkat lunak daripada perangkat keras. Oke, untuk selanjutnya itu adalah pipelining yang efisien. Arsitektur RISC lebih mudah diimplementasikan dengan teknik pipelining yang memungkinkan pemrosesan instruksi secara paralel dan meningkatkan kinerja. Kemudian yang terakhir ialah penggunaan transistor yang efisien. RISC menggunakan lebih sedikit transistor untuk instruksi, yang memungkinkan lebih banyak ruang untuk register dan elemen lain yang meningkatkan kinerja. Selanjutnya ialah tentang CISC atau Complex Instruction Set Computer. Jadi CISC adalah arsitektur komputer yang menekankan pada penggunaan set instruksi yang kompleks dan bervariasi. Panjangnya CISC dirancang untuk mengurangi jumlah instruksi per program dengan menggunakan instruksi yang lebih canggih, meskipun setiap instruksi mungkin memerlukan beberapa siklus clock untuk dieksekusi. Beberapa karakteristik utama dari CISC adalah yang pertama, instruksi kompleks dan variabel. Set instruksi yang digunakan oleh CISC biasanya kompleks dan memiliki panjang yang bervariasi, yang memungkinkan operasi lebih canggih dilakukan dengan satu instruksi. Selanjutnya, yang kedua adalah eksekusi multisiklus. Instruksi dalam arsitektur CISC sering memerlukan lebih dari satu siklus clock untuk diselesaikan karena kerumitannya. Selanjutnya, yang ketiga ialah fokus pada perangkat keras. CISC menekankan pada efisiensi perangkat keras dengan lebih banyak operasi dilakukan melalui perangkat keras daripada perangkat lunak. Selanjutnya, penggunaan transistor lebih banyak. CISC menggunakan lebih banyak transistor untuk mengimplementasikan instruksi kompleks yang dapat mengurangi ruangan untuk elemen lain seperti register. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan microcoding. CISC sering menggunakan microcode untuk mengimplementasikan instruksi kompleks yang memungkinkan modifikasi instruksi tanpa mengubah perangkat keras fisik. Contoh dari prosesor CISC termasuk IBM System atau 360 dalam keluarga prosesor Intel x86.
Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dari RISC dan CISC. Keuntungan dari RISC, salah satu keuntungan utama dari RISC adalah kemampuannya untuk mengeksekusi instruksi dengan cepat. Karena instruksinya sederhana dan memiliki panjang tetap. Sebagian besar instruksi dapat diselesaikan dalam satu siklus clock. Kemudian, keuntungan lainnya ialah desain sederhana RISC juga membuat proses desain dan implementasi lebih mudah yang dapat meningkatkan keandalan sistem. Selanjutnya ialah keuntungan dari RISC. Keuntungan dari CISC. Yang pertama, keuntungan dari CISC ialah salah satu keuntungan utama dari CISC adalah kemampuan untuk melakukan tugas kompleks dengan menggunakan instruksi tunggal. Kemudian, keuntungan lain dari CISC adalah kemampuan untuk memanfaatkan mikrokode. Mikrokode memungkinkan instruksi kompleks diimplementasikan dengan cara fleksibel tanpa mengubah perangkat keras fisik. Dan yang terakhir, selain itu, arsitektur CISC sangat berguna dalam lingkungan di mana perangkat lunak perlu mendukung banyak fitur tingkat tinggi. Karena CISC dapat melakukan lebih banyak dengan setiap instruksi. Ini bisa menyederhanakan perangkat lunak. Karena program tidak perlu mengelola banyak instruksi dasar. Baik, mungkin cukup sekian dari materi dari saya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan sampai ketemu lagi.